Assalamualaikum sahabat Muslim Adawa, saya Soleha Purnamasari, senang sekali saya bisa menemani Anda di acara Adawa Talk Show. Mungkin banyak sahabat Muslim Adawa yang belum terlalu memahami tentang ruqyah syariah dan syirkiyah. Maka dari itu di hadapan saya sudah ada Ustadz Abu Zaid selaku founder Adawa TV yang akan menjelaskan tentang ruqyah syariah dan syirkiyah. Oke, bagaimana Ustadz, bisa dijelaskan? Baik, insyaallah kita jelaskan tentang ruqyah. Apa itu ruqyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Adawa TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan selalu kenikmatan akidah, kenikmatan pemahaman, ya iman, yang dimana insya Allah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman. Saudaraku Adawa TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruqyah secara bahasa adalah jampi-jampi atau mantra. Ya, secara bahasa jampi-jampi atau mantra yang dimana bertujuan untuk mengobati seseorang yang terkena gangguan, ya. Atau gangguan di sini maksudnya luas, ya. Ada gangguan medis ataupun gangguan non medis, insya Allah. Karena ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, ya. Banyaklah hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya ruqyah ini bisa untuk mengobati segala penyakit yang ada di dalam diri manusia. Lalu secara istilah, ruqyah ini adalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Nah, para ulama membagi ruqyah ada beberapa. Yang pertama ruqyah syariah, lalu yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Ya, ruqyah syirkiyah ini ruqyah yang tidak dibolehkan di dalam agama kita karena di dalamnya mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ya, ada jampi-jampi yang dimana tidak pernah diajarkan di dalam agama kita. Ya, sumbernya bukan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sumbernya dari jampi-jampi dari syaitan. Ya, lalu yang selanjutnya adalah bahwasanya ruqyah syariah ada ruqyah yang dimana bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Lalu di dalamnya itu ada bacaan-bacaan Al-Quran contohnya. Lalu yang kedua, doa-doa Rasulullah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Lalu yang selanjutnya bahasa-bahasa yang dia mengerti. Ya, bahasa Indonesia boleh, ya, memohon dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa daerah masing-masing lah, ya. Lalu yang selanjutnya syarat ruqyah ini dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, ya, dengan nama-nama Allah, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya, meminta ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba, itu dibolehkan di dalam Islam. Itu ruqyah syariah, ya. Adapun ruqyah syirkiyah, ya, ruqyah syirkiyah di sini, ya, ruqyah yang tadi dari syaitan, ya, dari wali-wali syaitan, para dukun, paranormal, ya. Ini, nah, ciri-ciri ruqyah syirkiyah ini, ya, ada ciri-cirinya, Baleha. Ya, ada ciri-cirinya. Dan, nah, jadi insyaallah kita jelaskan tentang ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Nah, ruqyah syirkiyah ini, yang pertama, ya, seseorang itu yang biasa menggunakan ruqyah syirkiyah itu biasanya dia mengetahui yang gaib, ya. Ketika seandainya Baleha datang kepada seseorang yang biasa meruqyah syirkiyah, maka yang biasa menggunakan ruqyah syirkiyah itu tahu apa maksud tujuan Baleha, padahal Baleha belum cerita. Nah, pernah dengar seperti itu? Pernah, ya? Iya. Banyak sekali yang kayak gitu, ya. Iya. Namun banyak masyarakat kita yang masih tertipu, kan? Yang masih tertipu. Maka di sini kita insya Allah jelaskan semua. Nah, ruqyah syirkiyah ini yang pertama itu tadi, dia mengetahui yang gaib, ya. Lalu yang selanjutnya, dia biasanya memakai syarat-syarat tertentu, ya. Dia memakai syarat-syarat tertentu. Contohnya apa? Dia memasang tarif, ya. Yang pertama dia memasang tarif sampai puluhan juta, sampai ratusan juta mungkin, ya. Nah, yang dimana memberatkan si pasien tersebut. Syirikatkan pasiennya,
ya. Lalu yang selanjutnya, dia yang biasa menggunakan ruqyah syirkiyah ini, ya, pakai ritual-ritual yang dimana kita diperintahkan untuk membawa ayam serba hitam, ya, ayam serba hitam atau ayam serba putih, ya. Ini ciri-ciri ruqyah syirkiyah, ruqyah yang tidak dibolehkan di dalam agama kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan, ya, dan sahabat-sahabatnya orang-orang yang mulia tidak pernah mencontohkan seperti itu. Nah, tidak ada sejarahnya kalau kita mau buka kitab-kitab, ya, atau kitab-kitab para ulama, tidak pernah ada sejarahnya generasi sahabat atau generasi tabi'in, ya, yang dimana mengobati seseorang harus ada ayam serba hitam. Jadi yang seperti ini banyak orang-orang kita yang tertipu kan, gitu. Nah, lalu ada juga syarat-syarat yang dimana kita diperintahkan untuk apa? Membawa telur, ya. Telur tersebut ditulisin Arab nanti sama Pak Haji, ya. Nah, kebanyakan ruqyah syirkiyah yang ada di lingkungan kita ini, Mbak Leha, itu ruqyah syirkiyah itu padahal dia adalah seorang dukun, ya. Namun dia kadang lebih ustadz penampilannya daripada seorang ustadz, ya. Panggilannya siapa biasanya? Kalau Mbak Leha pernah dengar, Kyai, ya. Ya, Pak Haji atau Kyai, ya. Nah, ini tidak menjamin. Yang harus kita tahu bahwasanya harusnya itu apa yang dia lakukan itu, ya. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan penampilan, karena penampilan itu kan sangat mudah, ya. Kita bisa beli di toko-toko busana, ya, kita beli gamis, kita beli peci, ya. Jadi ustadz, insya Allah, ya. Kita cuman 300.000 atau 500.000 sudah jadi ustadz. Nah, gitu. Makanya kita tidak boleh tertipu. Nah, bagaimana seorang mukmin agar tidak tertipu oleh wali-wali syaitan? Maka kita harus dasari diri kita dengan ilmu, dengan ilmu. Nah, kita ini sebenarnya oleh Nabi kita Muhammad SAW diwajibkan kita untuk menuntut ilmu. Maka Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadisnya, ya, Talabil ilm faridah ala kulli muslim. Talabul ilm faridah ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu ini kewajiban atas setiap muslim wal muslimah dan muslim perempuan, ya. Jadi wajib agar apa? Agar kita tidak tersesat di jalan, ya, gitu, ya. Karena kita itu diperintahkan untuk pintar sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuman kadang-kadang kitanya aja yang kadang memilih jalan kebodohan daripada kebenaran, ya. Nah, lalu yang selanjutnya, ciri-ciri syaitan yang selanjutnya, para wali syaitan, yakni dia kadang membekali jimat-jimat, ya, membekali jimat-jimat. Contohnya apa? Wafat, ya, keris, atau apel jin, yang kebanyakan orang-orang kita tahu tuh mereka tahu apel jin kadang-kadang, ya. Nah, gunanya apa ini semua? Nah, mereka meyakini bahwasanya jimat-jimat tersebut ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya yang bisa menolak, ya, yang bisa mendatangkan manfaat, maksudnya yang bisa menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka meyakini bahwasanya benda-benda tersebut bisa mendatangkan manfaat. Nah, ini kesyirikan. Maka Nabi kita Muhammad SAW pun di dalam hadisnya beliau bersabda, "Man 'alaqa tamimah faqad asyraq." Ya, barang siapa yang bertawakal kepada jimat, yaitu tamimah, maka dia telah berbuat syirik, ya. Ini nggak boleh, jimat-jimat seperti ini nggak boleh ada di dalam rumah kita. Mau 4x4 lapangan bola nih rumah kita, ditulisin tulisan Al-Baqarah misalnya atau Al-Quran 30 juz, ya, gitu, di dalam rumah kita atau di luar rumah kita, buat penangkal agar jin tidak masuk ke dalam rumah kita. Ini tidak membuat syaitan itu, ya, nggak jadi masuk ke dalam rumah kita, tetap dia akan masuk, ya. Nah, yang benar apa? Yang benar itu, Mbak Leha, Al-Quran itu harus dibaca. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, apabila rumah kita, ya, rumah kita ingin terhindar dari gangguan syaitan, sihir, ya, atau jin-jin yang jahat masuk ke dalam rumah kita, maka ya kita lakukan amal-amalan sunnah,
Ya, yang pertama apa? Ketika masuk kita mengucapkan salam. Lalu yang selanjutnya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La taj'alu buyutakum maqabir inasyaitana yanfiru minal bait tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jadi janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu sepi. Maksud kata Rasulullah, sepi itu maksudnya seperti kuburan. Jadi rumah kalian itu jadikan untuk ibadah. Maksudnya ibadah di sini adalah ibadah-ibadah yang kita membaca surah Al-Baqarah, ya, melakukan sunnah-sunnah, ya, sholat sunnah, qobiyah, ba'diyah di rumah, ya. Kadang banyak juga laki-laki yang dimana sholatnya sendirian tapi di rumah, ya, ini juga tidak boleh, ya. Nah, ini tidak boleh, tentunya tidak dibolehkan. Nah, jadi seorang muslim itu tatkala ingin terhindar rumahnya dari gangguan syaitan, maka dia harus melakukan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, lalu yang selanjutnya, mungkin Baleha juga pernah dengar ya, ada seorang Pak Haji yang dimana bisa memindahkan penyakit ke hewan. Pernah dengar? Belum pernah ya? Ya, nah seperti ini ada Baleha. Ya, di sekitar kita itu ada. Banyak pasien-pasien kita yang kesini, ya, lalu dia bercerita habis puluhan juta, ya, dia pernah ke Pak Haji ini, ya, Pak Haji ini, ya, dia pernah dibelek perutnya, lalu dengan kekuatan goib dia ditutup kembali dengan tangannya, ya, maka ini tidak masuk di akal kan, ya, tidak masuk di akal. Soalnya apa? Masa dibedah tanpa dijahit, ya, dibedah tanpa dijahit, masuk akal nggak? Enggak sih. Nggak masuk. Nah, makanya dari itu. Nah, ini kalau di dalam di dalam Islam ini adalah perbuatan syaitan. Ya, kalau tidak sihir, maka dia penipuan aslinya. Dia menipu umat. Karena wali-wali syaitan itu hakikatnya dia ingin memperkaya diri. Dia ingin memperkaya diri agar dirinya kaya. Namun tetap aja tidak kaya-kaya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan caranya atau kehidupannya, ya. Maka itu. Lalu yang selanjutnya ada kadang memakai ritual-ritual maksudnya mandi di tengah malam, ya. Harus di jam-jam tertentu dia melakukan ritual mandi, ya, dengan 7 sumur atau berapa belas sumur, ya. Airnya maksudnya ngambilnya dari situ, ya. Nah, ini suatu kesyirikan, ya. Kesyirikan ini dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak kisah-kisah para orang-orang terdahulu yang dimana, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia melakukan kesyirikan yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, ciri-ciri orang yang mempunyai gangguan jin itu seperti apa ya, Ustaz ya? Oh ya. Jadi ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan jin itu sangat banyak ya. Nah, saya sebutkan dari yang pertama. Yang pertama itu seseorang yang dimana ada gangguan syaitan atau jin, ya, di dalam dirinya. Yang pertama dia bisa melihat syaitan. Lalu yang kedua dia bisa merasakan, ya, atau dia bisa melihat masa depan atau masa lalu. Yang dinamakan apa? Indigo. Ya kalau indigo banyak yang tahu ya. Yang mana ya. Jadi masyarakat kita kenalnya indigo. Nah, indigo ini banyak masyarakat kita yang dimana dia menganggapnya bahwasannya indigo ini suatu anugerah atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal kalau kita lihat secara kacamata Islam bahwasanya indigo ini adalah orang-orang yang terkena gangguan syaitan. Ya. Iya, kena gangguan syaitan karena orang-orang yang bisa melihat syaitan itu berarti dia sudah keluar dari fitrah. Ya, berarti dia sudah keluar dari fitrah yang udah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum." Ya, sesungguhnya syaitan itu bisa melihat kamu dari suatu tempat yang tidak bisa kamu lihat mereka. Jadi kalau seseorang bisa melihat syaitan, ya, berarti dia sudah keluar dari fitrah. Aslinya syaitan yang bisa melihat dia. Ya, jin yang bisa melihat dia, bukan dia yang bisa melihat jin. Kan gitu ya. Aslinya seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang bisa melihat syaitan berarti di matanya bisa jadi ada syaitannya. Nah, kebanyakan orang yang mempunyai indigo, ya, orang yang mempunyai indera keenam ini, kebanyakan positif dia ketika dibacain Al-Fatihah, maka dia akan reaksi, ya. Bahkan reaksinya bisa jadi dahsyat,
Ya, ini iya. Jadi seperti inilah ciri gangguan seseorang yang dimana ada syaitan yang di dalam dirinya. Nah, lalu yang selanjutnya, kadang-kadang yang selanjutnya itu bisa sakit-sakit di jam-jam tertentu. Ya, sakit di jam tertentu. Ya, contoh apa? Sakit di jam 12 malam. Ya. Jadi setiap jam 12 malam dia akan sakit. Ya. Lalu diperiksa ke dokter, tidak ada penyakitnya. Nah, bisa jadi seseorang tersebut juga indikasi bahwasanya seseorang tersebut ciri-ciri ada gangguan syaitan atau sihir atau gangguan-gangguan yang lainnya. Ya, gitu. Ya, yang dimaksud di sini adalah gangguan non medis. Kan gitu ya. Lalu yang selanjutnya ciri gangguan syaitan yang selanjutnya yakni seseorang tersebut ya kadang sering mimpi buruk. Ya, sering mimpi buruk. Ya. Contoh apa? Sering mimpi gendong anak bayi. Ya. Iya, iya. Anak bayi itu Iya, ini rezeki gitu. gendong anak bayi ya. Anak bayi, terus mimpi didatangin ular. Mimpi didatangin ular. Nah, ini juga tanda ular ini adalah hewan yang dimana dekat dengan syaitan. Sejarahnya ada Mbak Leha. Sejarahnya ya. Sejarahnya ini ular ini dahulu di surga ya, bahwasanya kata para ulama ular ini sebenarnya ada kakinya. Ya, kakinya itu 4. Tatkala itu ular ini adalah binatang yang dimana bolak-balik masuk ke dalam surga, keluar, masuk lagi, keluar ya. Lalu ketika itu iblis masuk ke dalam mulutnya ya. Iblis masuk ke dalam mulutnya, lalu iblis masuk ke dalam surga. Nah, jadi iblis bisa masuk ke dalam surga lalu bisa membuat Adam itu berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis itu bisa masuk ke dalam surga dan mengganggu Adam dan Hawa? Dikarenakan apa? Dia masuk ke dalam mulut ular. Ya. Ini ada kisahnya. Makanya iblis sama ular ini ya selalu kerjasama. Kan gitu ya. Nah, ada kisahnya. Makanya orang-orang yang sering mimpi didatangin ular atau ini bisa jadi itu salah satu gangguan syaitan. Lalu yang selanjutnya mimpi didatangin seorang pria. Kalau yang perempuan ya, seorang pria diajak jalan, lalu di dalam mimpi itu seorang pria tersebut sayang sekali dengan kita. Lalu bahkan naudzubillah, bahkan ada yang sampai tahap mengajak berhubungan di dalam mimpi. Ya, ini enggak seorang laki-laki atau perempuan sama aja. Kalau laki-laki sering mimpi didatangin seorang perempuan yang cantik ya. Kenapa dia menyerupai cantik sih? Gitu. Karena apa? Agar bisa diterima kedatangannya. Ya. Hakikatnya syaitan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutnya si buruk rupa. Kenapa si buruk rupa? Karena sesungguhnya syaitan itu dari kalangan jin itu buruk mukanya. Ya, tidak cakep gitu ya. Makanya dia itu selalu menjelma ketika di dalam mimpi itu menjadi pria yang tampan, wanita yang cantik, agar apa? Kehadirannya itu diterima ya. Nah, lalu yang selanjutnya kadang sering sakit di kepala ya, sering sakit di kepala ketika diperiksa penyakitnya tidak ketahuan ya oleh medis ya. Ini juga termasuk gangguan-gangguan ya. Ini termasuk gangguan-gangguan syaitan ya. Lalu banyak sekali ya. Kaki kita sering berat ya, kaki kita sering berat ketika diperiksa tidak ada penyakit ya. Ini juga termasuk gangguan-gangguan syaitan ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kasus sama sekali kasus. Taruh ya 21 lanjut. Itu Ustaz, jadi kan dulu jadi tuh pernah ada seseorang yang dia mempunyai penyakit, lalu dia itu udah ke dokter, udah kemana-mana, dia nggak pernah sembuh. Akhirnya dia lebih memilih yang seperti Ustadz tadi bilang Pak Haji atau Ustadz yang berkedok itu dia datangi karena dia memakai banyak orang-orang yang menyarankan coba kamu ke Ustadz ini pasti kamu bakal sembuh gitu kan. Tapi dia datang ke Ustadz itu dengan mahar. Jadi misalnya dengan mahar sekian
pasti penyakitnya sembuh dan diangkat. Tapi dengan ada paket-paketnya gitu, Ustaz. Iya, paket-paketnya. Paketnya. Iya. Setelah itu dia merasa setelah pulang dari situ dia sembuh. Sembuh. Dan dia nggak percaya namanya ruqyah atau gimana, karena setiap dia pernah datang ke ruqyah tapi nggak ada hasil lah kata dia. Nggak ada hasil. Ya, taib, insyaallah saya jawab. Mbak Leha, bahwasanya tatkala seseorang mendatangi seorang dukun, lalu dia diberi kesembuhan, ya, sedangkan dia adalah yang mengobati itu seorang dukun, maka ini bisa jadi, ya, yang disebut dengan istidroj, ya, yaitu dia dengan kesembuhan itu, tapi kesembuhan tersebut tidak membuat dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sembuhan tersebut tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, lain dengan kesembuhan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kesembuhan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang awal pertama kali biasanya imannya dia yang akan terbentuk. Ya, kedekatannya dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan terbentuk. Lalu disusul dengan kesembuhan yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kesembuhan yang datangnya dari dukun, dari para wali syaitan, ya, yang saya lihat biasanya ini kesembuhan yang dimana susah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan biasanya kesembuhan seperti itu tidak hakiki sifatnya, Baleha. Ya, tidak hakiki. Biasanya kesembuhan tersebut itu ada yang dinamakan apa? Expire, ya. Jadi biasanya dia itu tahap berapa tahun dia akan kumat lagi seperti itu sakitnya, ya. Dia kadang-kadang syaitonnya itu udah habis kontraknya, makanya ya ada kontraknya, ya. Jadi seperti itu. Jadi syaitonnya itu sudah habis kontraknya, lalu dia pulang ke majikannya, lalu dia akan merasakan sakit lagi dan dia pasti akan kembali lagi ke situ dan melakukan kesyirikan lagi. Nah, ini namanya kesembuhan yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan, ya, istidroj, ya. Ya, jadi dia sembuh namun dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sembuh dalam rangka, ya, agar dia tersesat. Ya, dalam rangka agar dia tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala, disesatkan. Ya, karena apa? Dia itu dengan pakai cara-cara yang dimana tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itu penjelasan tentang ruqyah dari Ustadz Abu Zaid. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, boleh berkomentar di bawah ini. Dan untuk mendukung dakwah kami, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.